Selamat sore teman-teman. Sore. Yang disuruh berburu soundbite mana suaranya? Suruh nyari berita ini ya kayaknya hari ini. Teman-teman terima kasih banyak ya hari ini. Kita dari kemarin udah ketar-ketir ini apa yang terjadi hari ini dengan semua keramaian yang ada di luar sana. Thank you banget sudah meluangkan waktu untuk tetap hadir. Akhirnya hari yang kami tunggu-tunggu tiba. Kakak Bos, film kelima kita sudah siap untuk gala premier hari ini. Thank you so much for coming. Semoga enjoy sama filmnya. Itu aja dari aku. Thank you so much. Terima kasih banyak. We appreciate it. Oh, udah megang semua. Oke. Udah disiapin semua, ya terus nonton aja lah langsung ya. Walaupun film ini terkesan di posternya banyak kesannya gelap, tapi film ini pasti membuat banyak warna-warni untuk perfilman Indonesia. Amin. Bang Ari, selamat Ari. Terima kasih banyak teman-teman. Hidup rakyat. Tadi udah. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Tadi saya lihat juga kondisi di jalanan memang ramai sekali yang untuk ke arah sini ya, macet. Tapi teman-teman tetap mau datang ke sini. Hormat yang paling dalam untuk saya. Mudah-mudahan film yang teman-teman bawakan di sini melalui judul Kakak Bos bisa memberi inspirasi. Teman-teman juga bisa menulis dengan bahagia ya. Karena kadang-kadang kalau nonton film terus nggak tahu mau menulis apa kan beban juga untuk kalian ya. Mudah-mudahan film ini tidak membebani kalian. Kalian jadi tahu wah ini nulis ini enak nih seru nih ya. Dan juga mungkin seperti slogan saya. Biar kulit gelap, yang penting jiwa terang. Mudah-mudahan film ini juga bisa menerangi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih. Selamat menonton teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Abis nonton filmnya kita akan sama-sama press conference nanti ya. Selamat menikmati. Semua udah nonton. Yang ngerasa relate boleh angkat tangan. Siapa yang ngerasa relate? Gak mungkin gak relate sih ya. Karena ini tuh film hubungan antara anak dan ayah atau orang tua gitu ya. Itu akan selalu menyentil bagian terlembut dari diri kita masing-masing ya. Dan yang paling kental juga terasa adalah representasi dari Indonesia Timur. Tepuk tangan dong. Akhirnya kita punya satu gambaran tentang Indonesia Timur dan kehidupan teman-teman gitu ya, yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini siapa yang menjadi representasi Indonesia Timur? Boleh katakan nggak? Yang dari Timur mana? Oh, anak-anak Timur, anak-anak Timur. Gimana tuh tadi ngelihat akhirnya terwakilkan ceritanya? Seru ya? Hah? Bagus banget. Oh, alhamdulillah kalau suka. Nangis nggak, Pak? Nangis. Iya, lucu banget. Lucunya dapet, nangisnya dapet. Dan kemarin juga aku udah sempat preview juga bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Tapi kayaknya hari ini yang ditonton sama teman-teman itu jauh lebih terasa karena kita nontonnya bareng-bareng, ya kan? Ada energi kolektif gitu yang kita bisa rasakan bersama, yang pastinya membuat semua yang ada di film ini ceritanya jadi lebih dapat gitu maknanya ya. Tadi air mata memang sepertinya berjatuhan dan bercucuran. Tapi nggak masalah, abis ini kita akan cari tahu lebih banyak lagi tentang filmnya karena kita akan sama-sama press conference dengan filmmakers dan juga para cast dari film Kakak Bos. Sekali lagi mau mengucapkan terima kasih loh teman-teman yang sudah hadir di screening dan juga press conference hari ini. Despite jadwal yang mungkin sangat sibuk dan juga pastinya deadline-deadline yang terus mengejar kehidupan kita ya. Kita nanti akan ketemu sama para castnya juga. Jangan lupa juga Kakak Bos akan mulai tayang itu tanggal 29 Agustus 2024. Jadi pemberitaan-pemberitaan yang seru-seru semuanya diharapkan tidak berspoiler ya. Tentu udah pada tahu lah kalau teman-teman di sini udah biasa juga mendapatkan angle-angle yang berbeda. Dan itu juga yang kita tunggu sebenarnya dari tim Kakak Bos. Kita pengen banget tahu apa yang disampaikan sama teman-teman yang udah nonton duluan ya. Disiapin juga pertanyaannya jangan lupa karena kita juga punya session question answer hari ini. Dan kita akan cukup banyak nih, nanti narasumber kita ada 15 atau 16 orang ya teman-teman. Kurang lebih ada 16 orang, jadi banyak cast yang juga ikutan. Jadi siapkan pertanyaannya dan akan ada sesi doorstop interview juga. Jadi kalau misalnya belum terakomodir pada saat kita ngobrol di presscon, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Oke, yang pasti senang sekali hari ini menjadi hari yang sangat istimewa karena semua yang hadir di sini datang mungkin dengan ekspektasi yang mungkin tadinya masih berbeda-beda gitu kan ya. Ini Kakak Bos apa sih ceritanya? Kalau dilihat dari posternya sih udah komedi banget gitu kan ya. Tapi apakah betul selucu itu ya? Aku boleh gak minta penilaian dari teman-teman ya? Oke. Udah ada ternyata. Mohon maaf.
Ya udah, gue baru mau minta rating kok. Lu udah datang. Soalnya tadi pemainnya banyak banget sih. Banyak banget. Ini kursinya Oke. banyak banget. Tadi kita pas greeting di sana agak-agak hektik sedikit karena pemainnya banyak sekali. Yes. Gimana teman-teman, suka sama filmnya? Terima kasih banyak. Lucu. Nangis. Relate banget. Terima kasih banyak semuanya. Curhat dikit sambil nunggu teman-teman yang datang ya. Ya. Jujur waktu nggak boleh, Anda pendukung Jokowi. jadi curhat sedikit aja waktu film ini pertama kali disiapkan tuh. Saya terus terang banyak keraguan teman-teman karena konsepnya Ari Kriting seperti teman-teman bisa lihat ya, semuanya mayoritas pemain orang timur yang banyak yang tidak terkenal juga, termasuk pemeran utamanya. Dua orang itu juga, yang satu biasa mukulin orang, tiba-tiba disuruh main drama gitu. Yes. Anaknya belum pernah main apapun sama sekali di mana-mana. Jadi Hektik banget. saya, ketika awal ya, tapi setelah melihat reading proses saya percaya mereka bagus. Gimana? Oke teman-teman. Gimana? Terima kasih. Terima kasih. Thank Oke, you. sudah berkumpul, mari kita Mari gas. kalau gitu langsung kita ketemu dengan produser dan juga tentunya eksekutif produser ya. Ada Mas Dipa Andika dan juga Pak FX Iwan. Yeay. Oke, ini kita mau memulai obrolan dulu sebelum Iya, kita masuk ke boleh. preskon bersama para cast. Boleh. Ya, tadi Ko Ernest sudah sempat nyapa dan udah ngebuka juga. Dari Mas Iya. Dipa gimana? Gimana rasanya? Siapa favorit karakter kalian di sini? Oh, Boni. Alan. Oh, terima kasih. Saya memang Jangan ada, kalau dari saya pribadi sih paling nggak teman-teman bisa senang bahwa tidak selamanya kita nonton film Indonesia Timur itu harus sedih. Saatnya kita berbahagia untuk nonton film Indonesia Timur. Yes. Yeay. Oke, Pak Iwan, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Karena ini film kelima bersama Imaginary. Dari film pertama Imaginary udah bareng sama Pak Iwan juga gitu kan ya. Ya, terima kasih untuk Imaginary tentunya buat kesempatannya, dan pastinya buat teman-teman pesannya satu, waktunya perubahan, waktunya Indonesia Timur untuk maju. Kita dukung film ini, semoga bisa tersiar ke seluruh Indonesia dan maju terus untuk Indonesia. Siap, terima kasih banyak Pak Iwan. Boleh bergabung bersama teman-teman untuk obrolan kita berikutnya. Thank you so much, itu dia. Boleh tepuk tangan untuk Pak Iwan dari Jakarta. Yes. Karena film ini juga didukung oleh Jakarta, Trinity Entertainment Network, ANZ Films, Karma Club, Legacy Pictures, dan pastinya semua yang menonton dan teman-teman media yang hadir. Oke, kalau begitu apakah kita bisa siap bertemu dengan para kru lain dan juga cast yang akan ikutan ngobrol? Siap. Oke, langsung aja kita akan bertemu dengan para pemeran dari film Kakak Bos untuk sama-sama kita ngobrol di sini. Aku akan panggil ada Kristo Immanuel, ada Arif Brata, ada Teddy Aditya, ada Chun Funky Papua. Yes, boleh langsung bergabung sama kita ke sini. Kita kasih tepuk tangan YouTube. Yeay, let's go guys. Alright. Berikutnya juga akan bergabung bersama kita di sini Elsa Japasal, Aurel Mayori, Abdur Arsyad, dan Mamat Al-Katiri. Let's go. Sudah ada namanya masing-masing, tinggal langsung duduk di tempatnya. Oke. Kita lanjut lagi, juga akan panggilkan ini dia Noella Mikelia, Putri Nere, Glory Hillary, dan pastinya Godfred Orindeon. Alright, yes. Ini kenapa ini? Oh, butuh Kursinya ketinggian buat kursinya mereka. ketinggian. Oke. Glory mic-nya bagi-bagi sama Ica ya. Oke. Silakan duduk. Ada satu lagi bangku kosong, siapa tuh? Penulis dan saudara kita Ari Kriting. Kriting, tentu Ari saja. Kriting. Tepuk tangan buat Ari Kriting dong. Ini dia. Wih, Kakak Ari. Wih, Kakak Ari. Masih panas Ini ini, dia Kakak ketua Ari. geng anak-anak timur. Oke, siap untuk ngobrol-ngobrol bersama ya teman-teman ya. Mana suaranya? Siap untuk ngobrol bersama? Siap. Biasa aja Abdur. Rahang kan tadi udah lemes banget kan, udah ketawa bareng kan. Ini kita langsung akan mulai ngobrol. Aku mulai langsung dari Ko Ernest lagi deh ya. Ko Ernest, ini akhirnya film dari Imaginary yang emang terkenal beragam genre gitu kan ya, hadir lagi dengan genre yang kembali lagi ke komedi seperti film yang pertama gitu. Apakah emang sebenarnya backbone-nya film komedi? Ya mungkin karena di sini ada saya sebagai produser yang backgroundnya komedian, jadi komedi kayaknya akan jadi bagian tidak terpisahkan dari Imaginary. Apalagi Imaginary juga
masih bersaudara dengan H Corp yang notabene adalah artis manajemen yang isinya komedian semua. Jadi pasti komedi akan selalu kami bawa kemanapun kami pergi gitu. Yes. Walaupun tidak harus semua film ada komedinya. Alright, itu dia. Jadi tetap akan kebawa terus ya. Tapi kalau tentang Indonesia Timurnya sendiri, apakah memang ada pilihan yang sengaja atau memang pengen sesuatu yang autentik? Sebenarnya sih bukan karena udah Batak apalagi ya Indonesia Tim nggak gitu, tapi kan prosesnya memang Ari Kriting pengen membawa sebuah pesan yang serius yang mungkin nanti Ari bisa cerita langsung. Kami dari Imaginary, gue dan Dipa memfasilitasi aja karena kita percaya sama Arinya, kita percaya sama pesannya, dan kita percaya sama skripnya tentunya karena kita pasti apa-apa fondasi kita adalah skenario. Yes. Ini skenario yang luar biasa, kuat banget, dramanya, komedinya teman-teman udah saksikan langsung, jadi kita tidak ada keraguan untuk bikin film Kakak Bos. Alright, thank you Pak Ernest. Sama-sama dong. Oke, Mas Dipa, aku mau berlanjut ke Mas Dipa nih. Kalau tadi dibilang memang Mas Dipa dan Pak Ernest atau Imaginary selalu percaya bahwa cerita ya adalah kekuatan dari si film itu sendiri. Tapi di film Kakak Bos, apakah ada nilai lain yang kayaknya beda nih kuatnya, bukan cuma ceritanya doang? Ya, Imaginary itu kalau bikin sebenarnya walaupun komedi biasanya ada dramanya. Di film ini dramanya yang kuat adalah ayah dan anak gitu. Dan kebetulan relate sama kebanyakan orang Indonesia hubungan ayah dan anak. Jadi gitu mau kita coba angkat. Walaupun ini sisi besarnya adalah Indonesia Timur, tapi ini bukan hanya untuk teman-teman dari Indonesia Timur, tapi bisa diterima sama harapannya untuk semua kalangan, tidak hanya orang Indonesia Timur. Makanya ketika Ari punya keresahan mengenai kenapa sih film Indonesia Timur selalu adanya kesedihan, makanya kita pengen udah saatnya film Indonesia Timur tidak lagi mengedepankan kesedihan dan ketertinggalan, tapi saatnya memberikan senyuman dan kebahagiaan. Baru jawab pertanyaan pertama langsung quotes sih banyak banget ya Mas Dipa ya. Ya udah dari preskon yang lalu disiapin. Jawabannya sama. Tapi Mas Dipa dengan kata-kata ini apa namanya slogan yang bilang pasar bisa diciptakan. Wih, ini kan Imaginary ini kayak dari kemarin genre beda-beda tapi kena mulu gitu. Apakah percaya dengan kalimat tersebut pasar bisa diciptakan? Percaya nggak percaya, kita beberapa kali berhasil melakukan itu walaupun kita nggak pernah merencanakan itu. Sebenarnya ya mungkin teman-teman pernah baca atau pernah juga kita infokan bahwa film Kakak Bos ini seharusnya bahkan menjadi film kedua dari Imaginary. Nah waktu itu prosesnya adalah menurut kita memang belum waktunya, kita pengen semuanya matang. Pada saat waktu itu Ari lumayan tertekan karena setelah keberhasilan Ngeri-Ngeri Sedap, jadi dia minta ditunda, ayo kita tunda dulu karena buat kita Ngumpulin nyali ya. tapi nyatanya tekanannya lebih berat karena dia harus setelah film agak lain. Diundur makin tertekan. Jadi buat kita nggak ada yang harus, kita nggak harus ngikutin tren, kita nggak harus ngikutin IP. Kalau memang waktunya kita harus bersabar, lebih baik menunda daripada kita tidak bahagia. Gitu aja sih. Alright, siap. Thank you Mas Dipa Terima kasih, Andika. sama-sama. Oke, beralih ke Kak Ari Kriting. Bang Ari. Yeah. Congratulations Bang Ari, hari ini akhirnya tiba juga film Kakak Bos hari ini premier dan Bang Ari tadi belum sempat say hi sama teman-teman media, silakan mau hi-hian dulu. Halo teman-teman, tadi kayaknya sudah sempat ya kita ini di awal ketemu di awal. Oh Ya. iya benar, sebelum mulai film ya. Tadi saya nanya kan, mudah-mudahan nih setelah nonton film teman-teman punya banyak berita ya. Punya ya? Ada ya? Banyak yang bisa Hasilnya ditulis ya? Ada Ada lah ya. Harusnya ada dong, masa nggak ada? Terima kasih banyak teman-teman sudah datang di sini. Yes, Bang Ari sebagai abang-abangan atau abang-abangan timur gitu ya, atau ketua anak-anak timur di Jakarta gitu. Apakah memang tujuan dari film ini salah satunya adalah untuk ngumpulin community yang ada dan berkarya bareng gitu, atau mungkin sebetulnya ada tujuan lain yang jauh lebih dalam dari film Kakak Bos? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Untuk saya pribadi sih memang benar ya. Kalau kita lihat film-film Indonesia Timur itu yang punya tema Indonesia Timur, seringkali itu sangat suka memotret Indonesia Timur itu dengan sudut pandang kesedihan. Ya. Susah air, sekolah jauh, tidak ada fasilitas sarana prasarana gitu kan. Film-film Indonesia itu suka sekali untuk memotret konflik-konflik di Indonesia Timur. Itu memang kenyataannya. Saya juga tidak mau bilang itu tidak ada ya, itu realita gitu. Tetapi bagi saya yang orang timur, ketika setiap kali selesai nonton film timur, selalu kita keluar dari bioskop itu dan perasaan bersyukur gitu kan. Dan saya sebagai orang timur capek dijadikan bahan bersyukurnya orang-orang ya. Serius ya.
Makanya saya merasa bahwa kayaknya kita butuh opsi lain gitu. Film seperti itu silakan gitu, bagus juga gitu untuk biar orang menyadarkan orang-orang bahwa masih ada yang belum terrealisasi di Indonesia Timur. Tapi kayaknya jangan itu melulu gitu. Jadi kita butuh opsi untuk menunjukkan bahwa orang Timur itu tidak bermuram durja selalu gitu. Ada juga have fun-nya gitu. Dan kalau ditanya tadi apakah film ini bertujuan untuk mengumpulkan seniman-seniman yang ada di Indonesia, benar ya. Saya memang setiap kali nonton film selalu melihat orang Timur tidak mampu, orang Timur tidak bisa, orang Timur tidak sanggup. Tetapi di film ini saya sajikan kepada kalian talenta-talenta Indonesia Timur yang semuanya sanggup. Ya. Saya bawakan Godfred Orindel bertahun-tahun, belasan tahun di dunia acting. Saya bawakan Glory, pendatang baru, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri. Putri Nere, seorang jurnalis juga, seorang yang ada di dunia broadcasting juga, dan sudah bertahun-tahun konsisten. Abdul Arsad, Muhammad Al-Katiri, siapa yang tidak tahu, mereka sebagai komedian Indonesia Timur. Noella, juara Indonesian Idol. Ya, mantap. Jun Funky Papua, ya, sudah bertahun-tahun menggeluti dunia tari dan konsisten untuk bisa terus berkarir. Teddy Aditya, penguasa anak-anak senja. Mantap. Jadi di film ini saya berusaha membawakan kalian teman-teman kalau Indonesia Timur itu bukan hanya SDA-nya saja, tapi SDM-nya juga mampu. Itu saja saudara saya. Ya. Oke, terima kasih Bang Ari. Langsung aja kita akan langsung ngobrol dengan para cast dari Kakak Bos. Langsung ketemu dengan Kakak Bos alias Godfred Orindel. Oke, ayo boleh diberikan mic-nya Bang Ari. Udah pegang mikrofon. Nah, wih, Kakak Godfred. Selamat sore. Di sini dia emas sendiri jaketnya, emas sendiri nih Kakak Bos di sini. Kak Godfred, ini film yang sepertinya berbeda banget dari yang kita lihat sebelumnya, acting Kak Godfred di film-film sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba disuruh main drama gitu kan ya, harus mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang dalam gitu dan penuh cinta gitu. Rasanya gimana nih? Awalnya deg-degan, tapi pertama waktu ditawarkan di pertama pertanyaan saya pertama ke saudaranya, kamu percaya sama saya? Ya karena dalam tanda kutip selama ini orang hanya melihat saya itu di film action, itu pun dialognya sedikit, hanya caci maki orang. Yang lebih banyak berdialog tuh kaki dan tangan saya. Nah, dialog apa kabar? Baik dong. Sorry. Maksud tuh kayak Nggak bermaksud. Pukul aja, Jangan. Ini media. Orang ini tolol ini orang. Kau yang suruh saya tadi baru. Woi, sabar dulu, kakak mau bicara nih. Ya, sorry, maaf. Kok diam kok aman. Oke. Jadi saya bertanya begitu, ada laki-laki dari keriting bilang, saya yakin, saya percaya sama kakak. Oke, kalau begitu saya siap. Ya, kita ingin menjawab juga kan, selama ini mungkin orang berpikir, dia nggak bisa ini kesempatan. Gitu. Mungkin selama ini orang berpikir nggak bisa karena memang kita tidak ada kesempatan. Ya, kita belum diberi kesempatan. Dan saya selalu punya keyakinan semoga waktu itu akan datang. Puji Tuhan, waktunya datang lewat beliau-beliau ini. Keren. Mantap. Saat kesempatan itu datang, mungkin kayak ini, mohon maaf ya, mungkin kayak ini doa selama ini yang tertunda dijawab ya. Jadi karena pernah juga orang mau ngasih, kayaknya dia nggak bisa di drama, ya sudah nggak jadi. Saya hanya berpikir mungkin waktu saya belum sekarang. Ya. Puji Tuhan perjalanan di belasan tahun baru mendapat kesempatan ini, dan saat kesempatan ditawarkan, memang saya sempat bertanya kan, kamu percaya sama saya? Tapi di satu sisi mungkin ini saatnya saya harus membuktikan diri, harus menunjukkan bahwa kita bisa selama ini kan diragukan. Semoga saja dan berusaha pasti akan bisa. Yeay, mantap kakak. Kak, tapi ya, ini opini pribadi nih, opini pribadi dari yang ikutan main nonton juga. Tugasnya sama lagi ya, di film gue MC, di dunia nyata gue MC. Tapi tenang, kalau kakak Uci di depan sama Mamat minyak. Oh iya, gue di sini. Dia tadi colek.
MC-nya minyak gitu. Masih sesuai skrip ya? Masih. Belum keluar dari karakter. Belum. Masih tetap ninja. Iya, Kakak Godfred. Yang paling terlihat sangat menonjol dari aktingnya Kakak Godfred adalah chemistry antara Kakak Bos dengan Angel, dengan anak perempuannya. Itu tuh tatapan matanya tuh beda banget, jatuh cintanya gitu. Apakah itu memang di studinya atau pengalaman di dunia nyata dengan anak-anaknya Kakak Godfred sendiri atau gimana? Saya merindukan punya anak perempuan. I see. Anak saya laki semua. Ya. Ya, saya merindukan anak perempuan dan pas menjelang proses untuk menuju ke Kakak Bos itu istri saya hamil. Saya berpikir mudah-mudahan Tuhan kasih anak perempuan. Ternyata diambil dari keguguran. Jadi sudah berapa bulan? Ya mungkin Tuhan tidak memberi, tapi pas saat di film ini terima kasih Tuhan memberi saya anak perempuan di sini. Di situ lah saya. Glory diadopsi nih. Bukan itu. Habis ini nambah. Gak gitu. Jadi di saat main itu yang saya bayangkan itu anak saya. Itu anak saya perempuan. Ya mungkin kalau yang diambil kemarin laki atau perempuan saya tidak tahu. Kalau perempuan mungkin saya akan melakukan seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kakak Godfred. Luar biasa. Oke, menuju ke Kak Putri. Dere Putri hadir sudah di sini. Menjadi sang ibu yang sangat bijak ya. Bijak ya. Bijak walaupun keras tetap ya. Kak Putri, ini tadi dibilang juga bahwa sudah berkarir lama sekali menjadi jurnalis juga, di dunia broadcasting juga, sampai akhirnya hari ini bisa berkarya di sebuah film jadi aktor gitu kan ya. Apakah ini salah satu bentuk penampilan yang spesial untuk merepresentasikan Indonesia Timur? Ya, betul sekali Kak Ucit. Ini merupakan suatu kesempatan ya buat saya, perempuan Papua, perempuan Timur ya, bisa ada di layar lebar bersama teman-teman, saudara-saudara yang bertalenta di bidangnya masing-masing. Itu sangat luar biasa. Makanya waktu Ari hubungi, memang saya agak ragu, sempat menarik karena dulu saya pernah main film, tapi itu sudah lama sekali, dan memang akhirnya lebih di dunia MC, presenter, gak kepikiran lagi memang untuk main film. Terus kemudian kemarin Ari tawarin, itu sempat iya nggak ya, tapi memang ya inilah betul yang tadi Kakak Godfred bilang, ini suatu kesempatan buat kita anak-anak Timur, apalagi yang sudah belasan tahun di Jakarta meniti karir. Ada yang dari bawah, Noella juga, Kakak Godfred juga, saya pun juga, Abdur, Mamat, Ari, kita meniti karir dari bawah di Jakarta. Jadi sangat senang bisa dapat kesempatan untuk main di film Kakak Bos ini. Dan memang chemistry-nya dapet banget semua, nggak susah. Saya sama Kak Godfred sebagai seorang istri yang intimidatif ya, Tetap powerful ya. Tapi ya tetap sayang sama suami dan anaknya. Kita bisa berbaur dengan sangat baik sih, puji Tuhannya. Jadi ini hampir sama dengan istri saya di rumah. gitu, anaknya hampir mirip. Namanya? Waktu disodorin skripnya pertama, disampaikan sinopsis pertama, kok namanya sama persis dengan nama istri saya, Marta. Nama asli Kebetulan. Itu beneran Itu kebetulan. pure kebetulan. Oke, Dan wow. saat penulisan itu umur Marta, umur saya sama. Oh gitu. Iya, gak ada yang kebetulan sih sebenarnya ya. Oke, sinkron semuanya ternyata ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Ya. Yes, buat penampilannya juga yang oke banget, yang bisa bikin kita juga sangat tersentuh gitu ya, seperti dielus-elus oleh ibu sendiri gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini dia pendatang baru kita yang sangat bersinar, Glory Hillary. Tadi tuh di backstage aku beneran nanya, Glory ini beneran film pertama? Iya Kak. Enggak, tapi kamu sebelumnya iklan? Enggak. Atau apa? Enggak. Ini bener-bener acting pertama kali ya. Bener. Wow, luar biasa banget. Sampai bisa ketemu sama Glory itu juga adalah sesuatu yang kebetulan, yang bukan kebetulan ya, pastinya ya. Gimana akhirnya film kamu yang langsung jadi pemeran utama, ya kan? Perannya juga cukup banyak emosinya gitu ya.
Jadi belajar acting atau berjalan begitu aja? Kalau ditanya kayak gitu berjalan begitu aja sih Gitu ya? sebenarnya, iya. Jadi pelajaran actingnya langsung on the spot dan persiapan film ini sama Bang Ari gitu? Mungkin karena yang aku udah bilang, karena dari ini kan pengalaman pertama aku ya. Mm-mm. Jadi ya mengalir aja, aku nggak ada pressure dari manapun, aku nggak terbeban aku harus gimana. Jadi ya mengalir aja actingnya. Dan ternyata sangat bisa diterima dan Ya. bagus banget hasilnya ya teman-teman ya. Semuanya terpana loh melihat acting kamu loh. Mudah-mudahan abis ini jadi pembuka jalan buat yang berikut-berikutnya. Amin. Tapi Glory sedikit ya mau nanya, kalau misalnya di film Kakak Bos sendiri gitu, setelah akhirnya filmnya jadi dan kamu juga udah nonton previewnya kan, nilai apa sih yang bisa didapat tentang keluarga dari Kakak Bos ini? Nilai yang bisa didapat dari film Yes. apa sih? Lebih ke fokus ke hubungan ayah dan anak ya sih. Aha. Gimana kan sebenarnya si aku sebagai Angel ini juga punya sisi demanding ya, maksudnya dia tuh sebenarnya tahu dia sayang sama papanya, cuman dia tuh menuntut sesuatu gitu. Dan ya bapaknya yang rela buat ngelakuin hal itu ya demi anaknya, walaupun ke belakang-belakangnya ada masalah yang harus mereka lewatin, ada juga konflik mereka berdua. Cuman ya pada akhirnya berdamai karena apa? Karena sayang. Oh, that's sweet. Semua karena cinta ya. Oke, thank you Glory. Ada Aurel, Mayori dan juga Elsa Japasal. Yeay. Yori dan juga Echa, gimana kabarnya? Halo. Ini dia di geng sekolahan ya. Oke, ini kalian apa namanya di sini jadi satu geng Betul. Iya. Sama Angel. sama Angel, benar. Ini enggak apa namanya akhirnya bikin PDKT dulu untuk beneran jadi satu geng atau enggak sebelum syuting? Enggak sih, soalnya kita sama-sama Sibuk. Bukan, Sibuk. tuh, suara kamu cempreng banget. Emang kamu tidak? Dia enggak. Masa aja, tapi jangan terlalu cempreng. Ini begini nah. Iya, iya. Teman-teman, kalian tahu kan yang saya hadapi itu apa? Jadi waktu reading, betul. Pertamanya waktu reading kayak PDKT gitu sih. PDKT kita mencoba untuk berteman dan mudah sih ya. Betul. Terutama sih ya. Aku sama Glory ya. Kalau Echa kan sebenarnya agak tua banget. Dia kenapa jangan di ujung? Kalau ngomong barengan satu-satu Iya. Sorry. Kalian tuh kalau bicara pikirkan kalau mereka mau tulis apa gitu. Ya kita ngomongnya satu kata satu. Dari tadi yang ditulis baru suaranya cempreng gitu. Dari tadi itu sampai itu. Jadi pendekatannya lumayan gampang sih, soalnya mereka ramah banget. Oke. Terus dibantu juga sama Kak Ari sama Kak Kristo waktu reading kan. Jadi langsung akrab pada saat Itu udah lagi tulis kan? Kenapa kasihan kok sama media ya? Gimana? Oke. gitu ya. Echa waktu syuting itu ditemenin sama keluarga. Enggak ya, Yori yang ditemenin sama papa ya waktu itu ya. Aku ingat. Iya, sempat ada Iya. mama bapakku suka ikut. Iya, nah itu apa namanya? Apakah ada rasa, karena kalau dari film Kakak Bos ini kan kayak kedekatan antara ayah dan anak perempuan gitu kan ya. Kamu ngerasain nggak hal yang sama di kehidupan kamu pribadi, Yori? Jujur, selama aku di entertainment, mama papa itu kayak selalu ngikut gitu. Oke. Merekanya mau ikut tidak ikut, aku aja. Kadang aku tidak mau ikut, dia mau ikut. Jadi selalu ngajak gimana kayak karena aku juga sebenarnya pengen didampingin ya. Iya. Tapi sejujurnya aku belum tanya kepada mama papaku. Semoga ya nanti abis ini aku tanya kali ya. Gimana? Ya mereka mungkin, aku tidak tahu, aku belum pernah jadi orang tua, tapi sepertinya mereka juga ingin melihat anaknya berkembang bagaimana gitu. Jadi mereka juga suka nemenin gitu. Dibanding cuma nonton dari rumah, lihat dari sosmed updatean anaknya, dia pengen langsung ngikut gitu. Bener. Ikut karena sayang, karena pengen lihat perkembangan, dan sebenarnya kamu juga di bawah pengawasan sih. Kamu masih di bawah umur, jadi kamu masih di bawah pengawasan. Oke, tapi itu suasana yang kerasa berarti sehari-hari di rumah ya, maksudnya kedekatan dengan orang tua kayak gitu. Ca, aku mau nanya sama Echa. Echa katanya emang sebenarnya sebelum film Kakak Bos udah pernah diajakin sama Ko Ernest main film lainnya, tapi dicuekin. Bener gak sih? Didiemin. Enggak sih, bukan sombong. Apa yang terjadi? Budgetnya nggak masuk. Nggak deh. Alasan. Enggak deh, enggak bercanda kok. Enggak itu. Tapi aku balas kok kan? Enggak, lu Enggak, kok nggak dibales tuh. Gue
gua DM nggak ada balasan. Oh iya, di Balas, DM. tapi udah setelah kejauh banget Iya, udah. setelah soalnya syuting. overthinking kan di chat, overthinking ini palsu nggak sih gitu, Oh. ternyata benar. Tapi Kan ada namanya, ada iya, garisnya. akunnya palsu gitu. Kan ada centang birunya. Iya, kan? ternyata benar. Ternyata benar. Tapi aku nggak di follow, jadi kayak bohong lagi gitu. Oke, tapi setelah akhirnya ikutan nih produksi sama Imaginary sama Bang Ari juga, gak kapok dong, pastinya mau lagi dong, ikutan lagi dong. Diajak lagi nggak sih? Hmm. Ajak lagi ko Ernest, ajak lagi. Kok kok tega cuekin aku? Tolong media tulis ko Ernest Apa? diskriminasi. Gimana sih? Bisa diskriminasi. Dibikinin judul lagi sama dia. Tapi gimana overall pengalamannya? syuting Obrolannya sama menyenangkan banget sih, Ko Ria? Ernest, Kak Aris semuanya support banget. Apalagi kan aku Mayori baru debut pertama kan, Yes, acting. yes, Tapi yes. aku tidak sih. Oh enggak, aku tidak. Oh iya, iya. Sombong banget. Kan Anda? Ai, oh ya wes, maaf ya, aku doang berarti. Oke, baiklah. Itu dia salah satu yang benar yang dihadapin sama timnya Kakak Bos hari-hari selama syuting ya. Oke, yang menjadi debut pertama juga di film ini adalah debut dari Noella sebagai seorang aktris. Gimana nih? Karena tadi aku sempat tanya sama Kak Putri juga gitu kan ya, bahwa ini menjadi showcase gitu buat seniman Indonesia yang dari timur terutama. Menurut Noella gimana? Apakah setuju sama hal itu? Ya, yang pertama saya setuju. Yang kedua, 2024 adalah 10 tahun saya berkarir di industri musik karena saya menang Idol 2014. Selama jarak 10 tahun ini saya dapat banyak, puji Tuhan, banyak tawaran film tapi nggak pernah jadi. Dan saya rasa memang saya tuh nungguin kakak bos gitu. Oh, ternyata. Nunggu ditelepon kakak ada ini gitu. Baru bisa main film gitu. Dan setelah akhirnya nonton sendiri dirimu di layar lebar, gimana rasanya? Itu Teddy Aditya juga pertama kali main film kan. Jadi kita waktu nonton di kemarin ada screening 17-an, kita berdua pas adegan kita senggol-senggol gitu ya. Langsung senggol-senggol. kita berdua mungkin kalau kita penyanyi pertama kali mendengarkan suara kita di radio ya Ted ya, itu rasanya aneh dan tapi excited gitu. Jadi kayak ngelihat muka di layar sebesar ini tuh kayak ya Amazing sendiri ya, excited ya, sendiri. ya. Tapi di sisi lain Kakak Ucit, satu kebanggaan buat saya perempuan Indonesia Timur tampil di sebuah film yang bagi saya nilainya tuh lebih dalam cuma dari sekedar komedi gitu. Ya, saya ini seperti sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin juga sebuah pembuktian untuk kami orang-orang Indonesia Timur gitu, atau juga sebuah tempat wadah kami bisa berkarya bersama gitu. Jadi ini apa ya, Kak Adi bilang ini personal. Bagi saya pribadi ini sangat personal. Ya, oke. Terima kasih Noella. Kita berlanjut ke Kak Chun, Funky Papua. Aduh, dengar kata Funky Papua tuh udah dari zaman sekolah ya. Akhirnya sekarang ya, ngomongin soal representasi Indonesia Timur juga gitu kan. Akhirnya bisa men-showcase-kan karyanya di sebuah film. Gimana rasanya? Ya senang sekali. Ya. Maksudnya pertama kali main film ini kan, jadi pas Ari bilang ini ada mau bikin film tapi ada dance-nya. Ada rambut. Ada rambut. Distraksi ya? Oh iya bener, nempel. Udah. Oh ini ada yang doti saya. Waduh. Jadi pas Ari bilang gitu, bisa senang gitu. Dibikin film maksudnya untuk dance aja gitu, udah senang koreografer dance. Oke. Tapi Ari bilang kamu juga ada main sedikit. Iya. Itu langsung saya pegang Ari. Saya mati separuh tidak kita tayangan karena saya pingin dari Gitu. film. Oh, jadi Terus tanya Ari, mimpi itu yang baru- jadi nyata juga. Iya, dari 2010 dari zaman nenek moyang sampai zaman kejadian. Pas ada dipanggil main film, saya langsung pegang. Benar, pegang Ari. Bilang Ari ini kalau saya mati arwah saya tidak kita tayangan. Oke. Bangga, yang penting bangga lah udah pernah main di film ini. Apa yang tersalurkan selama 2010 itu di dunia dance. Di film. Ya, Kenapa tiba-tiba takdir. Udah ngomong ke tayangan sih tadi, kalau sampai kagetnya juga fatal ya. Oke, terima kasih Kak Chun, thank you. Oke, Arif Brata juga sudah hadir di sini. Woo.
Selain berperan di dalam film juga menjadi komedi konsultan. Kak, sebelum Arif Brata bicara ya, tadi itu sebenarnya saya pikir ada pertanyaan turunannya, makanya Apa? saya hanya present yang pemain-pemain. Oke. Karena sebenarnya bukan hanya pemain saja yang saya sajikan yang orang-orang timur terbaik, tetapi orang-orang di belakang layarnya juga saya bawa teman-teman timur yang terbaik. Iya, karena untuk komedi saya percayakan sama Arif Brata, dia orang Makassar juga, orang timur. Untuk tari saya percayakan sama Jun, karena dia orang mana ya? orang Sorong, orang Papua juga, dan saya sudah berteman lama sama dia. Dan luar biasa sekali, saya itu tidak mungkin bisa handle project seperti itu kalau bukan karena Krista Emmanuel. Saya bawa dia sebagai co-director karena saya percaya dia punya ambon-ambon Spanggal. Karena dia tuh masih ada ambonnya juga, dia pasti akan paham feel apa yang kita coba bawa di sini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang juga kerja di belakang layar yang terbaik yang bisa saya bawa gitu. Siap, thank you Bang Ari. Oke, Kak Arif, menjadi komedi konsultan. Gimana nih cara memasukkan semua komedi-komedi yang pengennya tuh tetap bisa diterima dan dicerna dengan mudah, tapi tetap timur banget gitu? Ya, saya mau cerita tentang awal saya diajak dulu ya. Boleh. Ya. Durasi nih ya. Tapi durasi. Waktu. Tapi karena durasi. Tinggi saya 1,70. Dari awal review mobil aja dulu. Sabar dulu nanti ditanya. Pelan. Ditanya Bang Ari, mau enggak jadi komedi konsultan? Yeah. Sama kayak kakak bos tadi, kakak bos diajak begitu. Saya bilang, Bang Ari yakin kah? Bang Ari bilang, kok mau tidak? Oh, akhirnya saya mau, daripada saya di getar itu saya sama tidak mau kan. Karena saya agak ragu juga sebenarnya kan, komedi-komedi yang saya bikin kadang cuma di TikTok, ini bisa tidak ya. Tapi dari film kakak bos ini saya belajar dari Bang Ari juga, skripnya itu sudah saya baca, memang sudah lucu. 2 hari apa saya ketawa waktu itu? 2 hari. Habis itu kepet tuh. Kurang ajar kau. Yang lain 5 hari, kok cuma 2 hari? Oh, targetnya 5 ya? Maaf. Jadi menurut saya di film kakak bos ini sentuhan Bang Ari itu sudah ada di dalam. Oke. Stand up-nya dia, saya kagumi betul storytelling-nya bagaimana. Dan yang mana kalau dia stand up tuh baru setup aja sudah menggelitik. Sama persis di film ini. Jadi saya cuman yang nganggur saja. Sebenarnya dia terlalu banyak. Sepanjang itu ternyata nganggur ya. Iya, karena kalau dibilang kerja, alhamdulillah kerja. Tapi kalau di lokasi syuting, break sedikit, teman-teman dance lagi, joget lagi. Jadi ini mungkin kan teman-teman udah nonton tadi yang supaya nggak terlalu spoiler, siapa tahu yang rekam video tadi salah satu adegan yang improvisasi dari lo di lapangan dibanding skrip tuh cukup banyak tuh adegan yang mana? Semua kok. Enggak semua, ada semua. Ya. Memang saya cuma tulis penelitian ilmiah saya tulis. Tidak ada lucunya kutulis. Kalau dialognya semuanya full dari Bang Ari Kriting. Nulisnya saya cuma nambah-nambah mungkin diksi kah? Karena Bang Ari coba ganti diksinya ini, jangan. Ini bahaya ini. Jadi saya nyiapin diksi aja. Mungkin kalau teman-teman nonton di adegan Mamat lagi mau naik mobil, itu aja. Oh, itu. Jadi tambah-tambahan itu. Itu doang. Ada banyak. Gue bayar lu buat itu doang. Tidak, banyak kok. Perasaan itu juga saya bantu ya. Itu juga saya bantu ya. Pelan-pelan saja. Ya, ampun. Jadi begini kok Ernest, saya ajak dia ini karena saudaraku kasihan. Itu saja intinya. Teman-teman media itu yang dicatat ya. Itu saja. Ajak Arif Brata karena saudara. Ipar ya, ipar. Iparnya sudah bilang kalau film komedi di film ini lucu itu karena sutradara, kalau tidak lucu karena komponnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Arif Brata. Bagus, Itu dia. banyak. Ini dia juga yang menjadi co-director ya, Krista Emmanuel. Respect. Gila, nggak cuma main tapi juga jadi co-director. Kerja bareng sama Bang Ari sebagai co-director baru ini kan? Iya, ini pertama kali. Apa tuh yang terjadi, kehebohan apa aja tuh yang terjadi? Wah, seru banget karena terakhir sama Bang Ari kan kerjasama sebagai aktor ya berdua, sama-sama main. Terus kali ini dengan visinya Bang Ari, jadi pas pertama kali Bang Ari ajak, itu sama ditodong juga sama kayak Bang Arif Brata juga, jadi kayak ya udah deh gitu kan. Terus saya dipukul juga gitu. Nggak. Pas ditawarin, gue tertarik banget karena satu hal yang Bang Ari bilang tuh adalah ada dance dan ada itu nggak apa-apa deh ya disebutin, ada dance, ada fight gitu. Terus gue seru banget gitu. Terus Bang Ari bilang kayak, ayo tuh kita bikin filmnya secara
treatment seru gitu. Secara treatment kita bikin beda. So, ayo. Jadi pas kita preps tuh banyak banget hal yang kita udah pakem banget. Kayak misalnya adegan opening yang pas mobil-mobilan, kita diskusi kita pakai drone yang mana nih gitu. Ada 2 jenis drone waktu itu kan. Terus gue bikinin mock up jadi pakai mobil-mobilan Hot Wheels gitu. Seru banget. Jadi kita terus kayak sama ada namanya ada pelangi juga ya. Pelangi dia dancer yang Bang Ari ajak juga, yang ada shot kaki, kamera di kaki. Wah, itu seru banget sih bener-bener. Jadi kayak ini gue seneng banget karena Bang Ari ngasih kesempatan buat gue juga untuk mengeksplor skill-skill gue, dan juga dengan idenya Bang Ari dan ide gue, kita berdua bergabung jadi satu dan menjadi Ultraman Band. Superhero tuh berdua. Jadi banyak teknik. Super Saiyan Fusion Fusion. Itu semua teknik-teknik yang diminta Kristo semua di approve apa gimana tuh, Bang Ari? Sejujurnya ya, saya juga kayak, tuh kita mau bikin segininya, kayaknya seru bang. Ya sudah, karena saya sudah janji sama dia kita mau bikin seru-seru. Hampir semua apa dia bilang kita bikin. Dibolehin ya? Kita bikin. Dia mau bilang bang ini seru kalau kita bikin. Oke, kita bikin. Sampai pada tahap dimana kayak mau bikin apa sih? Saya tidak tahu apa. Kita bikin. Kita bikin. Nanti pokoknya kita pusing di ruang editing, tapi yang penting kita bikin. Kita bikin. Karena kita mau bikin semuanya. Jadi bukan hanya sama Kristo luar biasa, kita diskusinya banyak sama semua teman-teman ini. Kadang-kadang idenya sudah tidak masuk akal, tapi kita tetap bikin. Kita bikin. Masuk akal ada orang lagi mengamuk tiba-tiba manusia satu itu bicara banyak, tidak apa-apa, kita bikin. Jadi intinya pokoknya film ini memang kita hanya mau bikin film. Dan Kristo otaknya kadang suka tidak masuk akal. Jadi Kristo kalau dia punya usulan masih masuk akal, saya masih mentahin kayak coba cari yang lain tuh. Kalau udah mulai nggak masuk akal, ini kita bikin yang lain. Alright, ternyata kolaborasinya seru banget ya. Seru banget. Ini mirip sama karakter Teddy sebagai Teddy yang walaupun kakak bos nggak bisa nyanyi, suruh bikin musik bikin gitu kan ya. Teddy Aditya hadir juga. Teddy memerankan diri sendiri. Iya, saya. Iya, film pertama juga ya, Ted? Ini film Waduh. Pertama. Apa yang membuat lu akhirnya kayak oke deh main film kali ya? Karena kan Teddy termasuk seniman yang kayaknya selama ini memang ya idealis aja di musik gitu, tiba-tiba jadi aktor. Sebenarnya diajakin meeting sama Ko Ernest itu dari sebelum pandemi, seinget gue. Ya, sama Kak Ari di cafe kita ngobrol tentang sinopsisnya dan ceritanya. Gue sudah langsung tertarik karena seperti apa yang tadi disampaikan sama Kak Ari, bahwa orang melihat Indonesia Timur tuh di Jakarta ada 3, dancer, penyanyi, tukang pukul. Oke. Jadi kayak sisi-sisi bahwa kita memang keras, tapi kita punya hati yang sangat lembut, itu tuh jarang sekali ditampilkan gitu. Jadi begitu diajakin ke film ini, tahu ceritanya seperti apa, dan kebetulan gue juga salah satu mimpi gue untuk bisa main film gitu. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Imaginary, terima kasih Kak Ari udah ngajakin gue. Jadi nggak gentayangan ya? Ini sudah saya tadi. Cuman jadi sebuah challenge sih, jadi sebuah pembuktian bahwa ternyata dalam skop seni itu nggak ada batasnya gitu. Mau musik, mau dance, mau apapun itu bentuknya, selama visi dan message yang pengen disampaikan adalah sesuatu yang baik, semuanya bisa bekerja dengan baik. Siap, bijaksana sekali punchline-nya Teddy Aditya, sungguh membanggakan. Oke. Yang dua ini udah kita Nanti kita ngobrolin di belakang aja. Private. Sudah. Saya itu berharap teman-teman tulis yang bagus-bagus soalnya. Jangan ditutup sama mereka berdua. Sudah, tulis yang bagus-bagus sudah. Ini beneran ya, gue nggak bohong ya. Ini pertanyaan di cue card gue buat kalian berdua nih, buat Kak Abdur dan juga Kak Mamat. Pertanyaannya gini. Dari kesuksesan kalian berdua, apakah benar Ari Kriting adalah orang yang berjasa untuk kalian? Pertanyaannya gitu loh. Iya. Aku mengaku. Ini harinya dia mengaku, besok kita tolak lagi. Ya betul. Tapi
Kalau orang lain itu yang lain kan diminta untuk main, ditodong gitu. Kalau kami justru kami yang todong dia. Oh gitu. Kami berdua ke rumahnya, kemudian kami todong, Bang, ayo bikin film. Sudah urus film aja dulu, kan nanti. Film gitu. Ini banyak wartawan. Masa urus anak dibunuhkan? Oh iya. Kita todong. Saya karakter yang ini ya Regi ya, saya ya. Jadi kita pilih sendiri karakternya. Oh, jadi itu Kita bikin ngatur sendiri. Iya. Saya mau jadi alat tapi kurang Cina dulu. Oh iya. Ya sudah gitu. agak di ini ya, di visualnya agak kurang matching jadinya. Betul. Oke, tapi karena memang sehari-harinya sebagai komedian gitu kan ya, dapat film komedi dan skripnya semuanya udah ada komedi konsultannya juga gitu kan. Nambahin seberapa banyak sih di dalam film part-part komedi yang versi kalian sendiri? Saya dari skrip 30% saya tambah 70 ini komedi konsultan. Tidak. Betul. Saya menyaksikan sendiri bahwa dari skrip dan kon itu tidak membantu banyak sebenarnya. Kalau itu lucu kepiawaan kami. Bagaimana kami mendeliver sebenarnya itu. Tidak. Dari skrip dari awal baca Bang Ari kasih, kalau saya sih karakter Regi sempat tertukar juga di awal-awal, harusnya manusia ini yang jadi dirinya sebenarnya jadi pemabuk dan hancur-hancuran di situ jadi bijaknya gitu. Tapi akhirnya ditukar, saya yang Regi, dia yang Gafur, kemudian baca skripnya sudah oke. Ditambah kolaborasi dengan Arif Brata juga. Ya, kalau sama Arif Brata nih sama kayak Bang Ari sama Kristo. Kalau dia kasih yang masuk akal, kami yang tolak tuh. Kayaknya cari lagi deh. Pas sudah tidak masuk akal, ada tiba-tiba slip. Hanya merubah dari bangun tidur, dari bangun ke slip, itulah komedi Arif Brata ya. Biar orang kagum, biar orang Jadi kalau kalian lihat ada adegan Bang Gol baru mau bangun tidur, itu kan ada Putri Nere bilang kan, kamu ini apa? Tidur aja saya. Tidur sudah. Pas mau take, Arif Brata datang di sampingnya saya. Bang, mau tambah komedi nggak di sini? Bagus. Apa? Ah, pas kakak bos jalan, itu Putri Nere, Marta bilang, sudah saya, sleep. Kalau saya bilang, Arif jauh-jauh. Hanya merubah kata Pak. Jauh-jauh. Tidur jadi slip. Astagfirullah. Tapi lucu menurut saya. Menurutku juga lucu. Cuma kalau saya tarik itu adegan, astagfirullah. Saya bisa Arif kok jauh-jauh memang sih, gue mau sampai gitu yang rusuk men. Saya sudah jauh-jauh. Bang Arif, kayaknya lucu nih Bang. Coba slip. Dia bilang, kok jauh-jauh sih, saya hantam bebek. Saya hantam dadamu itu. Siap Bang, mundur lagi saya. Tapi selebihnya banyak banget. Hanya itu saja hanya satu kali itu saja slip dia punya usulan memang bikin kita sakit hati ya. Ada di scene 37, di scene 86. Terlalu teknis. Orang nggak tahu juga. Ya udah. Oke, itu tadi ya Abdul Arsyad dan Mamat Al-Katiri. Yes. Chemistry-nya udah ini banget, udah ngeblend banget. Oke, sekarang saatnya teman-teman media boleh mengajukan pertanyaan. Yes. Kita akan Abang Tiko ini udah tanya. Tiko ini dari awal loh. Mas Tiko nih. Panitia. Oke. Regi. Mana? Silakan. Pertanyaan pertama langsung dari. Halo, selamat sore. Saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Bang Ari dulu. Ini kan udah lama berkecimpung di dunia film juga ya Bang ya. Ada nggak sih scene impian yang lo impikan dari dulu akhirnya lo terapin di sini? Itu pertama. Untuk Koenes sebagai produser, agak lain kan sempat dibebanin untuk menjadi apa ya, peredam keriuhan politik saat itu. Untuk Kakak Was, apakah dibebankan? Iya banget. Bener. Makasih Mas. Oke, langsung ya dijawab Bang Ari dulu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Pertanyaannya dua-duanya bagus-bagus, Adi. Terima kasih banyak Bapak. Betul sekali ya, saya itu sudah main film beberapa juga. Terus memang sepanjang perjalanan karir saya yang memang mungkin juga belum terlalu lama ya, tapi adalah pengalaman-pengalaman untuk bisa melihat proses pembuatan film itu seperti apa, dan memberikan saya inspirasi juga ketika saya mau bikin film, apa yang ingin saya lakukan gitu. Dan kalau ditanya tadi secara spesifik sih, mungkin ya saya bisa menjawab
film itu kan sebenarnya medium untuk berbagai macam kesenian ya. Seni acting, kemudian artistik, kemudian sinematografi, kemudian seni musik ya, tata busana, semua seni masuk untuk bisa memberikan sebuah kemeriahan untuk sebuah film gitu. Tetapi yang kadang sering menurutku terlewatkan adalah seni tari. Seni tari itu menurutku jarang banget itu dimasukkan ke dalam sebuah film sebagai sebuah sajian utama. Itu yang saya bicara sama teman-teman ya. Dan saya tuh kepingin sekali untuk membuat sebuah adegan tari yang mungkin saya bilang kalau bilang proper mungkin masih belum seproper itu juga ya. Kita masih bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Tapi setidaknya kita mulai untuk membuat seni tari ini juga tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi menjadi salah satu sajian utama. Dan di film ini sih saya memang kolaborasi dengan banyak penari Timur karena seperti yang Teddy tadi sampaikan, orang Timur itu terkenal dengan menyanyi, menari dan baku tumbuk ya. Maka menari ini juga menjadi salah satu pengadeganan yang memang kami pikirkan sama-sama. Saya dengan Kristo, saya dengan teman-teman koreografer juga memikirkan setidaknya kita itu berusaha gitu untuk shot-shotnya, powernya, karena maksudnya saya sudah berteman lama dengan penari-penari ini juga ya. Jadi dalam setiap koreografi itu kita mencoba mencari gitu sebenarnya angle yang dibutuhkan itu apa. Karena menurut saya selama ini yang kita seringkali dalam adegan tari itu mungkin hanya master, lebar, terus cover. Kadang sebenarnya kakinya yang goyang tapi mukanya yang di shot, hal-hal seperti itulah. Nah itu yang sebenarnya coba kita ulik treatmentnya. Masih jauh dari kata sempurna, masih banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya di produksi yang ini tuh kami udah punya perasaan kayak, oh sebenarnya untuk bikin ini lebih lagi tuh kita punya potensi gitu. Tapi kalau kita tidak pernah memulai untuk mengupayakan itu, kayaknya kita tidak akan pernah tahu kira-kira tari itu treatmentnya seperti apa gitu. Itu sih yang salah satu adegan yang mungkin menjadi impian saya dan akhirnya bisa terwujud di film Kakak Bos ini, menampilkan tarian yang mengkolaborasikan antara tarian modern dengan tarian Indonesia Timur. Itu mungkin. Terima kasih. Alright, thank you Bang Ari. Oke. Iya, ini klarifikasi ya teman-teman ya. Jadi agak lain itu memang kita tentukan tanggal tayangnya dengan 100% aware bahwa kita tayang di dekat sebuah agenda politik yang sangat luar biasa penting, yaitu pemilihan presiden. Dan kita sudah berharap bahwa ini bisa jadi sedikit penyegaran di saat tensi politik sedang tinggi. Walaupun jujur kita tidak sangka efeknya sederastis itu gitu, bahwa ternyata beneran ya orang benar-benar pengen banget dapat hiburan di saat itu. Nah kalau kali ini tentu tidak, karena ini apa yang terjadi sekarang saya rasa nggak ada yang memprediksi akan terjadi pergolakan politik seperti saat ini. Jadi kita benar-benar menjadwalkan jadwal tayang jujur sederhana sekali. Kita mau tayang sekitar pertengahan tahun. Kita tahu pertengahan tahun itu adalah waktunya Hollywood merilis summer blockbuster. Kita tunggu deh, Juli kita lewatin dulu, kita tayang di Agustus. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu aja jadwal tayangnya. Jadi apabila ada kecocokan dengan kejadian di luar film itu 100% kebetulan. Begitu. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya Kak ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan, udah pegang mic. Oh di sebelah sana udah. Oke. Assalamualaikum. Ya selamat sore buat teman-teman. Saya Bagas dari Berita Nasional. Ada pertanyaan buat Glory dan juga Kakak Godfred. Kalau boleh, jadi takut beneran. Segan. Buat Glory, apakah pas lagi proses syuting kan Kakak Godfred bilang chemistry sama Glory itu udah kayak anak perempuan sendiri gitu. Nah, apakah Glory merasakan hal yang sama gitu pas lagi syuting? Wah ini kayak apa ya? Wah ini kayak bapak sendiri gitu apa? Gimana sih waktu itu? Mungkin boleh cerita-cerita. Terus buat Kakak Godfred sebenarnya ini pertanyaan simpel aja sih. Pas lagi ini maksudnya apakah beneran gak bisa nyanyi atau acting doang? Jadi pengen tanya hal itu sih sebenarnya. Okay. Terima kasih. Siap, thank you. Silakan, Glory. Oke, thank you pertanyaannya. Ini juga aku sebenarnya tadi mau nambahin sih, kalau dari Om Godfred kan ada kerinduan punya anak perempuan. Nah kebetulan aku juga semenjak pindah ke sini jadi lumayan ada jarak sama papa. Jadi awal-awal tuh sempat menjadi apa ya? Aku juga agak bingung buat bangun chemistry zaman-zaman reading ya bang. Karena kayak bingung aja mau nge-recall
sebelah mananya ini, tapi lama kelamaan mungkin dari akunya juga open ya. Jadi dan dari Om Godfrey sih emang dari awal kayak dianggap kayak anak sendiri sih, di-treat sangat amat lembut. Jadi lama-lama aku juga bisa lebih terbuka juga ke Om Godfrey. Makin lama juga kita ya ngalir aja, jadinya semakin lama semakin natural. Mungkin teman-teman jadi ngeliatnya chemistry anak sama bapak dan keluarga ini natural, mungkin karena dari awal tuh pendekatannya menurut aku sih jos. Jos, oke. Oke, thank you Glory. Oke, Kakak Godfrey, boleh dijawab pertanyaan. Pertanyaannya, bisa nyanyi tapi banyak kan merusak lagu. Bisa sih, bisa ya. Coba. Lagu timur satu lagu. Tadi sudah nonton kan? Jangan lagu di film, spoiler nanti. Ini rekam video nih. Lagu timur. Beta janji. Kalau lagu Teddy Aditya pasti nggak tahu kan? Lagu timur. Beta janji, beta jaga. Bagus, walaupun lari-lari sedikit ya. Lumayan. Kalau Mamat coba kok. Hah? Coba Kak Mamat. Bagaimana Glory? Bagaimana tanggapannya? Bukan. Nyanyi. Beta janji, beta jaga untuk selamanya. Bisa bro, orang timur maksudnya tidak bisa menyanyi. Bukan kayak Anda. Ya, emang orang di timur itu kalau biasa mabok memang jago nyanyi. Jadi luas. Aku jago nyanyi kayaknya. Tidak sudah. Beta janji. Beta jaga. Lucu terus. Oke, kalau begitu teman-teman, ini tadi pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu. Jadi terima kasih teman-teman media untuk pertanyaannya. Thank you so much juga untuk kehadirannya. Kita akan foto bersama ya.